Banten Channel. Jumpa lagi di WhatsApp, mengungkap hal yang pengen kamu tahu. Setiap orang dari anak-anak, dewasa, bahkan sampai remaja pengen banget terlihat cantik, menarik. Nah, apalagi nih zaman sekarang kan skincare tuh harganya terjangkau lah ya. Tapi walaupun banyak produk yang terjangkau, nggak semua orang bisa tampil menarik. Oleh karena itu kita pada kesempatan kali ini akan mengupas tuntas tentang apa sih, gimana sih rasanya jadi cantik bersama narasumber kita yang seorang model juga MUA. Inilah dia, Syifa Nur Octavia. Terima kasih. Ya. Halo Syifa. Halo Kak. Selamat siang. Siang juga. Apa kabar nih Sif? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik lah ya. Syifa, katanya Syifa ini kan seorang model gitu ya. Ya. Apa sih kesibukannya sekarang gitu? Kesibukan seorang model tuh biasa kayak menerima job, setiap harinya bikin jadwal. Untuk apa aja sih Kak jadwalnya itu mengatur sendiri, apalagi aku kan serba sendiri, kayak semuanya tuh dipegang sendiri, udah editnya, fotonya, jadwalnya itu aku sendiri karena belum punya admin ya kan kayak, karena aku masih model biasa lah kayak. Dan kesibukannya itu setiap hari ituin job aja sih Kak, kayak freelance model make up, model busana kayak gitu-gitu. Wah, sibuk banget ya berarti. Enggak sih Kak, kalau freelance kan tergantung bulan juga gitu. Bulan, oke. Kan sekarang katanya Syifa cantik nih, maksudnya model tuh kan emang harus cantik nih. Sekarang Syifa datang ke sini juga cantik banget. Terus Masya fashionnya Allah. juga mantep. Ini siapa nih yang make upin? Syifa atau di make upin orang lain? Kalau menurut kakaknya siapa nih? Tinggal jawab lah Kak. Kalau di make aku upin sih atau setiap hari bareng-bareng? kalau untuk daily itu make up sendiri, karena menurut aku kalau make up sendiri itu nyaman dan percaya diri. Kalau misalkan untuk di make upin sama MUA atau MUA itu untuk acara tertentu, seperti aku dapet job kayak gitu-gitu baru aku make up tebel. Kalau make up kayak gini untuk foto katalog, untuk jadi bintang tamu kayak gitu-gitu aku sendiri aja untuk make up daily. Itu namanya make up daily. Oh, ini namanya make up daily gitu ya? Iya, betul. Berapa lapis tuh Kak? Biasanya kalau make up daily berapa lapis? Untuk make up daily itu aku nggak pakai foundation ya. Untuk make up tipis-tipis aja sih, kayak pakai cushion. Aku cushionnya itu dari yang tipis-tipis aja kayak gitu Kak. Untuk pakai alis, pokoknya yang penting itu make up itu harus ada fondasinya itu yaitu primer gitu kan, biar walaupun kita kepanasan, kehujanan itu tetap anti badai. Tahan badai ya, say. Iya, Oke. jadi kita tuh cantiknya tuh nggak langsung menghilang gitu ya. Jadi Karena- tahan lama. Iya, betul. Terus kan katanya tadi model nih. Terus sejak kapan sih jadi model? Bisa ceritain nggak awal mulanya gitu? Oke, jadi model itu semenjak aku masih sekolah 10 10 SMA ya. Kira-kira kelas 1 SMA itu udah nginjek dunia model. Tapi nggak langsung jadi model yang langsung jadi dapat jadi dapat job kayak gitu-gitu. Awalnya itu aku ikut Kangnoong, tapi aku cuma finalis, dan itu kan aku diajarin catwalk, public speaking. Tapi di situ aku kayak ngerasa nyaman banget gitu, enak ya jadi perempuan sesungguhnya gitu, kayak slay banget gitu kan. Oke. Terus setelah itu aku perdalemin itu untuk jadi modeling, kayak ikut kelas modeling, kayak ikut make up juga, ikut kelas catwalk di Serang ini kayak gitu. Jadi makanya aku punya relasi yang banyak sekarang itu, karena dulunya ikut kelas model pertama ya, ikut sama senior yang udah hits kemana-mana. Jadi aku tuh keikutan gitu, jadi dipromosiin lagi sama si model-model yang udah senior kayak gitu. Dengar-dengar juga kan Syifa selain model nih, sekarang udah mulai bergerak di bidang MUA atau make up artist. Itu bisa diceritain nggak sih gimana awalnya, terus prosesnya gimana? Tadinya model malah nge-make upin gitu. Nah, itu juga banyak banget yang ditanyain ya, kayak kamu kan model nih, pastinya sering dong tahu caranya teknik make up, karena tiap hari tuh
sering dapet job model make up kayak Dudu, pasti ngeliatin kan si Mua atau Priasnya itu nemplokin fondi. Jadi tahu ya, kayak kita tuh yang nggak males ya, untuk yang nggak males itu kita mencoba di rumah, dipraktekkan. Tapi kalau model lain itu biasanya kalau udah jadi model makeup udah diem, bodo amat lah ilmunya. Kalau aku enggak, bukannya aku curang atau apa, cuman itu kan kembali ke kita, lumayan nih ilmu gitu Kak ya. Kayak yang dulunya nggak bisa pakai pensil alis, jadi bisa. Yang dulunya bener-bener tomboy, sekarang kayak ya wanita lah sesungguhnya, menarik gitu ya kayak. Jadi seperti itu aja sih Kak, mengulik-ngulik, terus ikutin kelas-kelas make up yang ada di Serang gitu. Jadilah aku pertama kali dapat job make up ya, nge-make upin orang itu ikut sama MUA Orang Baros namanya. Orang Baros itu namanya Teh Iyet pokoknya di situ. Di situ aku jadi timnya dia gitu. Sama alhamdulillah tuh aku langsung dipanggil sama MUA Hits. Kayak rasa bangga banget kan Kak ya. Masya Allah gitu. Senggol dong. Jadi seperti itulah Kak, kalau untuk jadi Mua kan harus modal besar juga, kayak make up itu mahal kan, cantik itu mahal bro. Kalau pengen punya cewek cantik, modalin setuju dong. gak? Setuju banget. Pokoknya seperti itu. Jadi kalau jadi model, jadi tukang rias ya, itu alhamdulillah progresnya cepet dibanding jadi model. Alhamdulillah itu ya say. Cepet banget ya. Terus selain itu kan katanya Sipa nih udah sibuk jadi model sama panggil buat minta tolong rias lah gitu. Iya betul. Dengar-dengar Sipa juga sudah mulai ngerangkak nih rasanya ke fotografer ya. Itu bener nggak sih? Bisa diceritain? Iya betul. Kalau fotografer itu aku cuman emang seneng foto dan seneng difoto dan suka action juga kan di depan kamera. Jadi aku tuh suka collab aja sama studio-studio yang ada di Serang, dan kebetulan kemarin di butik aku request sama saudara aku, Teh bikin dong studio gitu kan. Dan kebetulan di Serang itu belum ada jasa foto produk ya kan. Jarang-jarang banget adanya jasa foto wisuda, priwed kayak gitu-gitu. Nah, aku berinisiatif lah sama saudara aku. Iya juga ya Sip katanya. Aku kan itu. Dan disitu juga udah ada lengkap nih kayak kameramen segala macem, dan aku kan ngulik tuh Kak, harus bisa semuanya dong, ngulik aja walaupun awalnya pakai handphone terus pakai kamera. Ya udah sampai sekarang itu kita barusan launching aja dari kemarin, launching studionya yang ada di Persada Banten kayak gitu-gitu. Pokoknya belum bisa banget sih kayak untuk fotografer, cuman kalau edit mah gampang lah karena tiap hari gitu bikin konten. Enggak, kalau edit tipis aja gitu kayak untuk konten pribadi, untuk konten jualan kayak gitu-gitu. Untuk naikin brand image ya. Brand juga. Brand kayak gitu aja sih Kak. Kalau fotografer belum cocok banget di apa sih dibilang ya kayak gitu. Kalau boleh nih, kan Siva tadi udah bilang studio, mau meda lagi. Salah kan sampai model, terus sampai jadi MUA-nya. Itu satu kenapa lagi sih? nih ada WO. Oh ya, wedding organizer. Wedding organizer. Jadi WO itu ya kayak aku jelasin ya sedikit aja. Aku tuh sebenarnya suka namanya di perweddingan. Pokoknya perweddingan tuh setiap hari tuh pasti tahu karena tiap hari aku makannya di situ ya. Dan suatu hari dong ya, kemarin itu ada owner dari WO ini ngajakin aku untuk collab WO. Kak, apa sih Kak WO? Tapi aku ngomong sebentar kan, Kak WO itu kayak gini bukan sih Kak? Kayak gini. Nah dia bener kata dia. Ya udah aku tuh ikut, padahal aku belum bisa sama sekali, otodidak, dan itu benar-benar aku percaya diri aja lah gitu tuh megang wedding orang kan itu kan tanggung jawab WO kan. Dan disitu aku deg-degan banget, pertama kali itu di Pontang lumayan jauh kan ngejobnya, dan itu bener-bener capek kalau WO menurut aku dibanding make up ya, jadi model make up. Cuma seru aja gitu ketemu vendor-vendor yang keren banget kayak fotografer, MUA-nya, jadi aku bisa langsung terjun ke dunia langsung nge-expose ya, bener-bener semua di-expose nih pemirsa. Ternyata tujuan Sipa semua di-expose tuh apa sih? Karena menurut saya tuh masih muda ya, otak saya masih cair juga, jadi masih cair ya apa ya, jadi bisa banget nih saya tuh sebelum menikah kan
kalau udah nikah itu dikekang pastinya, nggak boleh segala macam. Maka dari itu saya itu kenapa sana sini ikut, pengen cari pengalaman, ya kan? Pengalaman tuh pasti udah tau lah pengalaman. Sama yang satu lagi cari cuan sih Kak. Cuanan. Cari cuan. Itu udah nggak bisa Pungkiri dikompromi lagi, sih udah. iya. Pokoknya cuan gas gitu. Ya nggak sih? Gas aja pokoknya. Seperti itu Kak. Oke. Terus dengan skill yang Sipa milikin sekarang, terus kesibukan Sipa sekarang, itu mimpi apa sih yang Sipa pengen? Wah, Sipa pengen jadi ini nih. Nah. Gue punya kemampuan ini, gue pasti bisa jadi ini. Apa tuh? Mimpi Sipa gitu. Kalau cita-cita yang dari awal nih kayak dari kayak orang-orang aja sih punya cita-cita. Iya. Cita-cita aku tuh sebenarnya jadi poluan. Jadi poluan. Jadi yang gimana sih, gagah amat gitu tuh Kak ya. Tapi Iya. kesini-sini kok kayak jadi wanita beneran gitu. Karena dulu itu emang orangnya gaul banget. Orangnya tuh cowok laki lah gitu. Sekarang itu kayak ikut-ikutan Malah kayak make jadi up, menyimpang ya. jadi feminim banget tuh Iya. kan. Dan akhirnya mungkin terlalu menggapainya tuh susah banget karena emang di lingkungan aku tuh jarang banget yang teman-teman poluan kayak gitu. Nah, tapi cita-cita aku berubah nih Kak ya. Iya, berubah. Jadi tukang rias pertama ya. Jadi Power Ranger. Tukang Yang kedua rias, itu iya. jadi desainer kayak gitu-gitu. Buka butik sama buka galeri make up. Balik lagi Doain ya, ke Kak. cuan Cuan tujuannya. lagi kayaknya ya. Cuanan. Percuanan. Kayak gitu sih. Balik lagi kan ke tema gimana sih kayak menurut Sipa penting gak sih kayak tampil menarik, cantik itu penting gak sih? Terus kayak hal apa aja sih yang diperhatiin supaya cantik gitu, supaya tampil menarik, supaya on point gitu di hadapan orang? Ya betul. Apalagi kan aku tuh sebenarnya jasa itu jasa. harus menarik. Iya. Selalu on point, selalu dilihat banyak orang. Apalagi cantik itu menurut aku nggak perlu lah. Kedua, pertama itu pede dulu, percaya diri dulu. Kita tuh nggak usah minder. Aku nggak punya bakat kayak gitu. Saya juga sama dulunya apa sih ya gitu tuh bingung bakat saya itu apa, tapi semua dirangkep kan. Dirangkep dong. Ya udah, setelah itu kalau cantik kan bisa kebantu dengan make up. Cantik itu juga bisa dengan perilaku kita ya kan, dari inner beauty kita. Nggak semuanya cantik itu dari postur badan kita ya kan. Seperti itu aja. Kadang kata orang tuh model kan harus tinggi, harus cantik, harus ideal segala macam. Enggak sama sekali. Karena model tuh banyak banget bidangnya Kak gitu. Kalau aku kan di bidang fashion, jadi aku cuman harus merubah aja gitu tuh. Aku kan setiap harinya foto katalog. Nah, menjaga tubuh gitu aja sih Kak ya. Dan menjaga wajah aku biar tetap mulus gitu kan. Bukan mulus sih Kak. Jangan tetap biar nggak ada jerawatnya aja kayak gitu. Pernah nggak, kan Sipa nih udah ngerasain proses yang panjang lah ya. 3 tahun 4 tahun tuh bukan waktu yang sedikit kan, lama banget. Iya. Itu pernah nggak punya pengalaman yang menyakitkan saat nggak tampil cantik gitu, atau kayak diremehin atau gimana lah intinya ketika Sipa kurang on point atau Iya. kurang Ada kasarnya itu. masih di bawah mereka, bisa terkesan ketika buluk atau kusam. Itu pernah nggak sih kayak ngerasain diremehin, dikucilkan, lu buluk apa gimana gitu? Pernah nggak? Ceritain dong. Kalau itu pasti pernah dong Kak ya. Iya. Hidup itu nggak ada yang mulus dong. Waktu itu kan sering banget ikut lomba ya Kak ya. Sebelum terjun ke dunia make up, aku itu awal jadi model tuh model catwalk dulu. Kan catwalk tuh ada yang dinilai busana, make up kita, dan dulu itu aku belum punya kenalan vendor-vendor kayak butik, kayak MUA gitu, belum serba sendiri. Dan waktu itu pernah dilihat sampai juri juga, sampai ya ngomong gitu, ngomongnya ke aku cuman kayak semua gitu ya. Oke. Ini peserta katanya gini, ini peserta ini kan temanya muslimah, kok ada aja yang ngetat ya gitu kan, ada aja yang posenya tuh tolak pinggang kayak seperti ini, kan muslim kan nggak boleh seperti ini. Terus di situ kan aku kesalahan ya, tapi aku ya nggak apa-apa, buat jadi pelajaran aja buat kedepannya tuh biar on point seperti itu. Pasti ada aja sih Kak yang nggak suka, ada aja pas tampil tuh ada aja yang kurang gitu kayak aku aja sekarang ini kurang apa ya,
nanti apa ya pasti di koreksi lagi setelahnya gitu. Nah kan dari sekian banyak yang nggak ngeenakin gitu, apa sih yang kayak bikin Sipa down, wah gitu, yang bikin down, bikin sedih, sampai mungkin sampai insecure atau stres itu ada nggak sih? Ada ceritain dong. Kalau itu sih dari dalam ya, dari keluarga gitu. Oh, dari keluarga. Yang tadinya benar-benar gak diizinin untuk terjun seperti ini ya, kayak pulang malam, bukan malamnya sih bukan karena main ya, karena ngejob gitu kan. Apaan sih kayak gini-gini, apalagi dulu itu belum dibayar Kak, belum dibayar sama sekali. Terus aku ngebuktiin kan sama orang tua, sedih lah pastinya, anaknya pengen gini tapi nggak disupport gitu kan. Kalau aku sih sebenarnya sampai sekarang juga ngebuktiin, dan alhamdulillah itu orang tua lulus sendiri biar aku tuh ya udahlah, udah gede, udah dewasa gitu kan. Dulu kan masih sekolah ya Kak, jadi aku tuh nggak boleh untuk fokus belajar aja dulu, dan waktu itu emang nggak fokus tapi tetep lah nilai mah baik gitu kan. Aman lah ya, nggak terlalu, nggak di bawah rata-rata yang enggak dong, walaupun sering bolos. Iya. Nah pokoknya seperti itu. Jadi ketika aku down banget sampai udahlah kayaknya udah nggak usah nerima kayak gini lagi, kayak udah cukup sampai sini aja, kayak bener-bener down itu, kayak udah mati banget menurut aku, kayak semuanya tuh nggak ada yang support Kak, intinya nggak ada yang support gitu ya. Iya, apaan sih lu? Udah dari banget udah dari keluarga, dari temen, dari sosial media kan, hujat-hujatan gitu Kak ya. Pokoknya kalau udah di modeling itu harus kuat iman dan kuat hati gitu Kuat kayak hati. mendengar perkataan orang-orang yang julid ke kita seperti itu. Harapan Sipa nih dari begitu besar, kayak banyak yang udah Sipa laluin lah gitu, harapan kedepannya apa? Harapan Sipa itu satu ya, Sipa seperti ini tuh untuk orang tua ya kayak, tentunya untuk orang tua. Terus Sipa kayak gini juga nggak selamanya muda ya kan, kayak harus punya tabungan, intinya seperti itu. Harapannya saya tuh bisa ngebuktiin yang lebih dari apa orang tua mau, seperti kayak aku tuh pengen banget punya tabungan. Aku alhamdulillah udah punya tabungan untuk umrohin orang tua seperti itu. Amin ya Allah, kayak gitu ya Kak. Pokoknya harapan aku yang terbaik untuk aku, terus jodoh aku juga sama. Dan semua karir aku ini lancar. Amin, amin, sehat selalu ya. Iya, pasti. pokoknya sehat juga sih. Oke, setelah banyak cerita tentang kegiatannya, pengalamannya gitu, boleh nggak sih ceritain event terdekat yang bakal Sipa lakuin tuh apa aja sih, schedule-nya gitu lah. Nah, untuk event ini aku ada ya kayak collab itu sama Miss Muslimah. Miss gitu. Muslimah. Yang dulunya aku ikut lomba, sekarang itu aku yang ngadain lombanya. Kayak udah di Serang itu kan nggak ada nih event-event catwalk, event-event model kayak gitu. Jadi aku berinisiatif ya untuk mengajukan event itu sama founder kita. Kayak, Kak coba dong kita bikin event yuk, kecil-kecilan aja, kayak ya udah catwalk aja, yang penting dia percaya diri, nggak usah ada public speakingnya. Dan insya Allah itu di akhir tahun ini ada event itu. Dan untuk yang selanjutnya sih aku cuman event-event kecil aja sih Kak, kayak gitu. Kayak buka bazar kayak gitu-gitu. Jadwal tiap harinya padat nih, full, kayak seminggu tuh libur berapa kali sih kayak gitu? Sama kayak orang kerja sih Kak, kalau orang kerja kan teratur. Kalau aku sih tergantung jadwal. Banyak mabalnya ya. Pastinya. Enggak sih Kak. Kalau kemarin kan emang musim nikah ya, musim nikah itu kalau di model makeup aku nggak laku. Soalnya udah nikah beneran. Enggak, karena periasnya tuh make upin manten beneran. Karena dia kan jadi, manten bohong-bohongan gitu ya. Tapi aku di situ juga ada untungnya, ngerias juga dong. Ngerias jadi pagar ayu lah. Ya. Begitu, dan sampai aku tuh job itu kosong gitu. Pokoknya setiap aku job kosong itu muter nih otak aku nih, gimana ya, aku kan jasa setiap hari tuh harus ada aja, apalagi aku belum punya kerjaan tetap. Nah disitu aku promosi ketat, sampai orang-orang juga, Sipa apaan sih promosi ketat nih ya. Kakak bandingin aja, misalkan kakak punya brand
Iya. Tapi kakak nggak males promosi. Tapi temen kakak ini yang baru banget pemula itu branding marketingnya tuh lancar banget. Nah itu kakak bakalan terjauh sama yang pemula itu. Ketinggalan jauh ya. Karena sekarang tuh zamannya itu zaman HP handphone kan, zamannya online kayak gitu. Pokoknya tuh emang marketing tuh wajib banget sih setiap hari. Jadi jangan bosen-bosen ya kalau yang misalkan yang se-followers dengan aku gitu, yang net yang ya lumayan titik-titik gitu ya, jangan sampai bosen gitu. Karena itu udah kerjaan, kalau nggak kayak gitu nanti aku diomelin kayak kok kamu nggak posting gitu ya, kok gini gitu. Untuk kedepannya dalam jangka waktu sekian tahun atau kira-kira berapa tahun lagi nih ada planning kan tadi pengen punya butik gitu, pengen punya alat-alat MUA sendiri gitu. Kira-kira ada nggak sih, bisa kan kita bisa ngira-ngira kayaknya dalam jangka waktu sekian tahun gue bisa nih bangun ini. Kira-kira ada niatan gitu nggak? Ada dong kak pastinya. Kalau untuk make up alhamdulillah udah lengkap. Alhamdulillah Make up ya, udah lengkap, udah nggak minta-minta lagi lah ibaratnya. Itu pun dari hasil keringet aku ngejob gitu kan. Setiap hari, setiap malam, setiap malam dong. Nggak malam jualnya nanti jual diri ya. Enggak gitu. Jangan dong, sampai. Jangan sampai, model itu baik kok. Dan kalau untuk busana kayak wedding itu kan makanya kak ya nggak sejuta 2 juta tapi berjuta-juta. Jadi kalau untuk planning ke situ sih aku pengennya kalau udah nikah Jadi biar buat ada yang calonnya modalin sama calonku gitu. Pokoknya yang nanti jadi calon saya siapin duit yang banyak gitu. siapin tabungan 1 M aja. Oke. Seperti itu kak. Yang terakhir nih, Yang terakhir banget. sebelum kita pamitan. Oke. Ada pesan-kesan nggak? Bukan kesan sih, kayak lebih pesan-pesan. Motivasi. Ada yang pengen Sipa sampein nggak buat pemirsa bisnis Banten Channel ini gitu ya? Silahkan. Pesannya itu terutama untuk anak muda ya. Untuk anak muda zaman sekarang, satu, jangan males. Kita harus percaya diri dengan kemampuan kita. Apa yang kita punya kita kembangkan, jangan sampai kita menjadi kaum rebahan. Tentunya kita harus bisa bersosialisasi dengan masyarakat setempat. Pokoknya untuk teman-teman yang masih jiwanya muda, yang udah tua aja, kadang itu semangatnya 45 banget dibanding kita nih yang masih usianya 18 tahun, 19 tahun itu kadang kita males. Nah, kita tuh nggak boleh males. Pokoknya untuk anak muda zaman sekarang harus kembangin potensi kalian masing-masing dengan cara kalian setiap hari harus bersosialisasi seperti itu. Harus keluar zona nyaman lah. Iya, ya. betul. Ya rebahan aja. Oke, thank you Sipa atas sharingannya sama-sama. siang ini. Semoga sehat selalu, lancar terus hidupnya, ngalir deres ya. Amin. Supaya bisa traktir hostnya seblak gitu kan. Iya, seblak Oke. depan itu. Oke pemirsa Bisnis Banten Channel, itulah tadi obrolan siang kita pada kesempatan kali ini bersama dengan Syifa Nur Oktaviani, seorang gadis muda yang multi talent gitu kan. Ya, jangan lupa like, komen, subscribe, share juga sebanyak-banyaknya supaya orang-orang bisa tahu nih bahwa ada obrolan yang sangat menarik di Bisnis Banten Channel, informatif dan inspiratif. Yeay. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.